Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah didapat ya limitnya. Ini soalnya, saya ulang lagi. Soalnya sigma n mendekati 0 sampai tak hingga 3 pangkat n x pangkat n per n tambah 1 ya. Kita misalkan an x pangkat n ini, an x pangkat n adalah soal ya. Berarti kan kalau rumus itu, rumus yang tadi ingat ya, atasnya adalah yang ditambah 1 ya, atasnya ditambah 1 ya, bawahnya adalah an x pangkat n gitu kan. Nah, x pangkat n nya sudah ada ya, berarti kita butuhkan yang ditambah 1 ya, 3 pangkat n, ini ke 3 pangkat n tambah 1 x pangkat n tambah 1 per n ditambah 2. Kenapa tambah 2? Karena n tambah 1 tambah 1, jadi n tambah 2 ya. Nah, lalu bawahnya itu adalah bawahnya 3 pangkat n per x pangkat n per n tambah 1. Jadi bawahnya ini adalah soalnya ya, karena an x pangkat n ya, pokoknya gitu. Soal yang atasnya ditambah 1 per bawahnya adalah bentuk an x pangkat n atau soalnya ya. Nah, kita menggunakan limit tak hingga dijabarkan seperti ini. Kan ini kan pecahan dengan pecahan ya. Sama aja pecahan. Nah, berarti kan kalau dibagi sama aja dikali balik kan? Dikali balik berarti 3 pangkat n tambah 1 x pangkat n tambah 1 per n tambah 2 dikali, ini dibalik, n tambah 1 3 pangkat n x pangkat n gitu ya. Nah, setelah dibalik berarti nanti ini kan bisa dikeluarkan ya. Nah, dikeluarkan berarti n tambah 1 didekatkan dengan n tambah 2 ya. Jadi n tambah 1 per n tambah 2 3 pangkat n tambah 1 x pangkat n tambah 1 per ini ya. Nah, kita gunakan limit ini adalah hukum bilangan berpangkat ya. Hukum bilangan berpangkat berarti kita pisahkan 3 pangkat n tambah 1 itu kalau dipisahkan menjadi apa sih? Menjadi 3 pangkat n tambah 1 kalau dipisahkan menjadi 3 pangkat n dikali 3 pangkat 1 gitu kan. Kalau dikali sama aja ditambah kan? Ya, gitu. X pangkat n tambah 1 itu sama aja x pangkat n dikali x pangkat 1. Berarti dijabarkan seperti ini. Saya jabarkan nih. Saya jabarkan ini jadi 3 ya. 3 pangkat 1 3 x pangkat n x. Nah, kan bisa dicoret dengan bawahnya. Habis x pangkat n habis. Nah, berarti hasilnya tinggal limit tak hingga mutlak n tambah 1 per n tambah 2. Ini kan tinggal 3x kan? 3x. Nah, n tambah 1 n tambah 2 ini nilainya nilainya berapa? Nilai 1. Karena kenapa? Ini pangkatnya sama ya koefisiennya. Ingat kalkulus dasar. Limit tak hingga kalau misalnya dia pangkatnya sama ya, sama-sama pangkat 1. Koefisiennya juga 1, berarti nilainya 1 kan? 3x. Berarti limit tak hingganya adalah 3x. Tidak sampai di situ. Ketika kamu sudah mendapatkan 3x, maka dilanjutkan dengan uji rasionya. Tentukan apakah dia konvergen mutlak, divergen, ataukah dengan pengujian langsung ya. Yang pertama, dia akan bernilai konvergen mutlak, yaitu jika 3x itu lebih kecil dari 1 ya, maka x-nya itu lebih kecil dari 1/3 ya. Dan dia akan bersifat divergen jika nilai limitnya ya sesuai rumus, nilai limitnya lebih besar dari 1, maka x-nya adalah lebih besar dari 1/3. Bisa kan ya menentukan ini? Ini mah sama seperti kayak gini. 3x sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 1/3. Seperti itu kan? Nah, dia pakai nilai mutlak aja ya. Terus kalau L-nya sama dengan 1, maka uji rasio tidak dapat digunakan, sehingga harus diperiksa langsung
maka harus diperiksa langsung, maksudnya ada pengujian lagi. Ini satu soal diujinya banyak ya, ada pengujian lagi, maksudnya ya, kita buat seperti ini, ada pengujian lagi. Kita lihat yang pertama, kita masukkan jika X-nya sama dengan sepertiga, maka deretnya menjadi, masukkan angka sepertiganya. Tadi kan soalnya 3 pangkat N X pangkat N per N tambah 1. Kita kan udah dapat X-nya sepertiga ya. X-nya sepertiga, masukin X-nya sepertiga yang positif. Maka hasilnya sigma 0 sampai tak hingga 3 dikali ini kan N-nya bisa digabung ya, karena sama-sama dipangkatkan, dikali, maka bisa digabung seperti ini. 3 dikali sepertiga pangkat N per N tambah 1, maka hasilnya adalah 3 sama 3 coret kan, 1 pangkat N per N tambah 1. Kemudian 1 per N tambah 1 ya, sama dengan, tinggal ganti nilai N-nya, dimulai dari 0, berarti 1. Kalau N-nya 2 berarti seperdua, N-nya 3 berarti sepertiga, sampai tak hingga, tandanya titik 3 ya. Maka ini adalah deret harmonik divergen. Nah, apa sih konvergen dan divergen itu ya? Kalau divergen itu deretnya turun ya, 1/2, sepertiga, seperempat, lama-lama menjadi kecil, divergen. Kalau konvergen dia kebalikannya ya. Oke. Nah, ini kita masukkan X-nya min sepertiga ya, maka deretnya akan menjadi, kalau min sepertiga ya, kita masukin sepertiga, menjadi min 1 pangkat N per N tambah 1. Nah, min 1-nya kita ganti, N-nya diganti 0, jadi min 1 pangkat 0 per N-nya 0 tambah 1, hasilnya min 1 pangkat 0 kan 1 ya, hasilnya 1. Kalau N-nya diganti pangkat 2, min 1 pangkat 2 ya, min 1 pangkat 2 berarti hasilnya berapa? 1 ya, tetap ya. Nah, oke, berarti min 1 tambah 1, N-nya diganti 2 tambah 1, yaitu 1 ya. Dan selanjutnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, dia akan berupa deret Bryant yang konvergen ya. Nah, tadi udah sepertiga dan min sepertiga. Nah, kita kan nyarinya kan ini dua-duanya itu ya, divergen ya. Divergen, ini juga konvergen tapi konvergen Bryant ya. Berarti batas akhir nilai konvergennya itu di mana? Berarti min sepertiga lebih kecil, lebih besar dari X ya, min sepertiga lebih besar dari X, dan X lebih kecil dari sepertiga ya. Jadi batas untuk mencapai konvergennya di situ. Jadi di antara nilai sepertiga, min sepertiga, dan 1/3 ya. Jadi sampai 1/3 dia akan mengalami konvergen, kan konvergen terus ya. Nah, ketika mencapai 1/3 dia akan mencapai divergen, seperti itu ya. Nah, oke. Kira-kira bisa dimengerti?